Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Ini sekarang kita bacain tentang pesan penting dari Spirit Guide ya. Jadi ini adalah pesan-pesan untuk kamu, untuk membangun diri kamu dan membantu kamu healing. Dan untuk kalian yang mau mendengarku dari awal sampai akhir, kalian bisa claiming energi healing. Jadi ini adalah fun reading. Jadi untuk memboost energi positif, memberikan kebahagiaan dan memberikan energi healing, coba ditonton dari awal sampai akhir biar kamu bisa ngerasainnya. Jadi sebelum kita mulai, aku kalau disclaimer kayaknya udah sering ya. Jadi kalau kamu mau disclaimer, coba cek di deskripsi box ada di bawah. Jadi kita langsung aja cek. Ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke. Jadi, by the way, I'm going to help you. Untuk kalian yang baru, kalian bisa fokus ke energi kamu sendiri. Jadi sebutkan pertanyaan dalam hati, tarik nafas, tahan sejenak, baru hembuskan, lakukan berkali-kali sampai kamu ngerasa relax ya. Jadi kalau masih di pikirannya banyak overthinking, tenangin dulu. Oke? So aku bakalan langsung lihat. Ini adalah pesan penting dari Spirit Guide. Ini sesuatu hal yang harus kamu dengar saat ini. Jadi Spirit Guide, Spirit Guide, important message for the to hear. Oke, di sini ada deep cellular healing, art, Crotus energy, physical and emotional healing. Jadi sebenarnya gini, kenapa kamu terpanggil untuk menonton ini? Karena kalian tuh membutuhkan dorongan sebenarnya, membutuhkan validasi juga. Jadi ini adalah momen yang memang harus kamu luangkan untuk menyembuhkan diri. Bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tapi juga mental dan jiwamu gitu. Kalau kamu istilahnya terus ngelawan, terus denying lah gitu tentang fakta-fakta yang memang harusnya kamu istirahat dulu nih, harusnya kamu tenangin dulu, harusnya kamu healing dulu. Jadi lebih istilahnya tanamkan gitu untuk menyembuhkan diri agar kehidupan kamu nantinya di masa depan akan lebih terasa damai gitu dan mampu untuk memaafkan segala macam yang kemarin. Karena yang aku lihat di sini ada momen dimana nanti semesta akan ngedorong kamu dan nge-push kamu untuk kalian yang ngebandel ya gitu, yang nggak mau healing sendiri, yang nggak mau untuk niat untuk menyembuhkan diri, akan dibantu sebenarnya sama semesta. Kadang-kadang sedikit sentilan untuk ngedorong kamu berada di posisi dimana untuk mengistirahatkan diri. Contoh, kamu kerja terlalu terforsir sampai malam, sampai begadang gitu, nanti ada sedikit sentilan gitu, dikasih sakit sedikit agar kamu sadar, oke, kamu butuh healing, kamu butuh sembuh gitu. Jadi kadang-kadang masalah dalam kehidupan itu adalah bentuk semesta untuk nunjukin perlindungannya. Jadi kadang-kadang manusia tuh ngeliatnya cuma negatifnya doang kan gitu, ngeliatin aduh ada masalah nih, buruk nih, padahal kan sebenarnya itu kalau kita lihat sisi baiknya adalah cara semesta untuk melindungi kita. Contoh juga secara mental, kamu berada di lingkungan yang toksik lah gitu, ada sesuatu yang terjadi, akhirnya kamu dijauhkan dari orang-orang tersebut. Kalau ngelihat negatifnya kan pasti sedih ya gitu, mungkin kamu terbiasa untuk bergaul sama orang-orang tersebut, sedih lah kehilangan seseorang atau kehilangan teman-teman gitu. Tapi kalau kamu lihat sisi positifnya, kamu tuh dilindungi dari orang-orang yang toksik gitu. Jadi cara kita melihat dunia itu yang menentukan kita bakalan bahagia atau tidak gitu. Nah di sini juga ada proses yang tadi aku lihat, sebenarnya ini banyak banget yang butuh penyembuhan beneran di badan ya. Jadi untuk kalian yang udah ngerasa nih mau flu atau mau sakit atau bahkan udah ngerasa badannya tuh give up, gak kuat nih, kita udah jombo nih, harus fokus untuk nambahin imun sistem dan stamina. Karena saat imun sistem kamu baik, saat stamina kamu jor-joran, jos banget tuh gitu, kamu bakalan lebih mudah untuk ngegapai anugerah-anugerah gitu.
Di sini ada deep cellular healing. Istilahnya momen healingnya tuh kayak bukan ngebersihin di luar saja, tapi sampai ke akar-akarnya gitu, ke sumbernya. Contoh gini, ada rasa sakit, kekecewaan, bukan hanya karena mantan, bukan hanya dari orang masa lalu, tapi balik lagi ke masa kecil. Apa yang ngebuat kamu kecewa gitu, balik lagi ke masa dulu gitu. Jadi yang namanya deep cellular healing itu sampai ke akarnya akan disembuhkan. Dan kalau kita nggak mau niat untuk menyembuhkan diri, yang tadi aku bilang, semesta akan ngedorong. Crack open, rock bottom, surrender to the alchemy of life. Nah, di sini ada konsepnya di mana saat kita jatuh ke bawah, cuma ada satu jalan, yaitu naik ke atas. Kalau kita tidak merasakan di bawah seperti apa, kita nggak akan ngeliat ke atas. Di atas ada apa sih? Gitu. Kita jadi tidak punya harapan karena suka terlena sama kehidupan. Menyepelekan sesuatu hal yang terbiasa kita punya. Nah, saat kita ada di rock bottom, di bawah, di dasar, kita akan mampu lebih menghargai lagi. Di sini rock bottom, surrender the alchemy of life, ini sama aja kayak berlian lagi di tempa. Kamu adalah orang-orang yang punya bakat luar biasa. Kamu adalah orang-orang yang special. Percaya itu. Sekarang lagi di tempa. Jadi sabar. Jadi mampu untuk ngikutin arahnya kemana nih, arusnya kemana, ikutin aja semuanya dulu. Lalu ada baby step, action, follow intuition before it makes sense. Jadi gunain intuisi, walaupun tidak make sense, walaupun tidak masuk akal, follow your intuition. Kadang-kadang manusia itu terjebak sama konsep logikanya sendiri, keinginan egonya sendiri. Tapi saat kita ngomongin soal spirituality, saat kita ngomongin soal kehidupan, banyak banget hal dalam kehidupan ini yang tidak masuk akal gitu, tidak bisa dijelaskan dengan logika dan kata-kata. Jadi gunain intuisi sebelum kamu tahu kebenarannya seperti apa. Okay? So aku bakalan lihat ke tarotnya dulu. Terus red guiding the power, like I think it's from this red guiding important message. Ada Seven of Swords sama ada Ace of Swords. Seven of Swords itu manusia-manusia yang greedy. Jadi greedy itu adalah tidak puas sama sesuatu yang kita punya, selalu pengen ingin lebih gitu. Jadi mungkin biasanya dari energi Seven of Swords sendiri, kamu harus bisa belajar limitnya sampai mana, kepuasan apa yang kamu pengen cari, bottomnya di mana, dasarnya di mana. Karena yang namanya kepuasan, nafsu, lust, apapun itu yang berhubungannya karena sesuatu yang duniawi lah gitu, ambisi itu tidak ada ujungnya. Yang mampu untuk membuat ujungnya adalah kita sendiri. Don't lie to yourself. Jadi jujur sama diri sendiri. Intinya kehidupan ini tuh akan lebih mudah dijalanin jika kita tuh jujur sama diri sendiri. Biasa gini, iya kita boleh punya harapan, punya mimpi gitu. Kita ngeliat sosial media artis ini atau influencer ini punya barang-barang ini itu gitu. Nggak masalah, itu jadikan motivasi. Tapi kehidupan orang lain, terutama yang kamu lihat di sosial media, itu bukan standar. Bukan standar yang harus kamu jadikan alasan kamu hidup gitu. Jadi kehidupan ini kamu sendiri yang buat. Kalau terus-terusan following someone else, terus-terusan ngikutin jiplak orang lain, kamu tidak akan menjadi diri kamu sendiri. Kamu bahkan akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga gitu. Jadi kehilangan diri sendiri sama waktu yang kamu punya itu adalah sesuatu kehilangan terbesar gitu. Jadi jadilah diri kamu sendiri. Kenapa harus jujur sama diri sendiri? Karena saat kita menjalani hidup dengan sejujurnya, kita akan ngelihat mana orang yang memang support sama kita, mana keadaan yang memang untuk kita, mana pekerjaan yang untuk kita, mana yang memang sesuatu untuk diri kita, mana yang bukan gitu. Nah di sini dari Ace of Swords itu nunjukin ada victory, kemenangan.
kamu akan nemuin kamunya banget lah gitu. Kamu siapa, kamu akan nemuin itu. Kamu akan menemukan si jati diri kamu akan menemukan pekerjaan yang kamu banget, kamu akan nemuin juga orang-orang kamu gitu. Nah di sini Ace of Swords itu istilahnya kita dalam battle, dalam peperangan lah istilahnya. Kamu mampu untuk menggunakan atau mengayunkan pedang kamu dengan tepat gitu. Jadi kepintaran kamu, knowledge kamu itu kamu gunain dengan tepat gitu. Dan tetaplah haus untuk belajar jadi manusia toh. belajar terus belajar tuh bukan dari tempat kuliah aja gitu, tapi dari manapun, dari orang-orang yang hadir dalam hidup kita, situasi yang datang itu dijadikan pelajaran. Di sini ada The Princess of Swords. Oke, ada pesan dari semesta about flexibility. Jadi kita itu jadi manusia harus tahu setiap manusia lainnya tidak akan mungkin sesuai sama pemikiran kita gitu, sesuai sama apa yang kita lihat lah, perspektif. Istilahnya gini, sidik jari aja beda, pola pikir udah pasti beda, otak pasti beda, jalan pun pasti beda. Tapi kita harus mampu untuk fleksibel, bukan hanya kaku gitu. Harus semua pakai ego, harus semua pakai arogansi, harus semua aku. Belajar untuk fleksibel juga agar kamu bisa belajar di situ, untuk bisa berbaur dalam situasi. Nah, dari energi The Princess of Swords ini nunjukin kalau kemampuan kamu untuk menjadi bisa berkomunikasi sama orang lain akan meningkat gitu. Nah, di sini ada judgment. Judgment itu panggilan jiwa, dimana kamu akan benar-benar jadi jati diri kamu sendiri, menjalani jalan kamu sendiri nih yang aku lihat, dan jalan kamu akan lebih cerah lagi. Kamu akan tahu arahnya kemana. Dan judgment itu ngomongin soal karma-karma baik, karma-karma buruk. Karma-karma baik yang kamu lakukan baik-baik kemarin akan kelihatan hasilnya, akan melindungi kamu dan akan membawa kamu ke hal-hal positif, dan vice versa juga. Jadi saat kita tuh sebagai manusia pasti pernah punya kesalahan gitu. Tapi kalau diri kitanya denying, menganggap kayak nggak salah nih gitu, tidak mau belajar lah dari kesalahan, akan terus ngejar gitu. Makanya dihadapin ketakutan. Misalnya kamu punya rasa dendam, punya rasa sakit pun harus mampu untuk memaafkan agar tidak memblok jalan kamu sendiri gitu. So aku bakalan lihat lagi dari Oracle card lagi. The Spirit Guide Message. Kalau yang aku lihat di sini ada momen solitude. Kalau dari vision yang aku lihat, dari penglihatan yang aku lihat, itu praying, berdoa atau meditasi itu akan sangat ngebantu untuk diri kamu. Spending time atau meluangkan waktu untuk membersihkan lingkungan sekitar atau rumah kamu, dan buat satu space atau satu ruangan atau satu lingkungan yang benar-benar kamu bisa terkoneksi sama jati diri kamu sendiri, sama higher self kamu sendiri gitu. Jadi lingkungan harus bersih ya, lingkungan harus benar-benar clear, dan itu akan sangat nge-refresh diri kamu, kayak kamu nge-charge diri kamu sendiri. Nah, di sini ada kalimat facing fear. Major spiritual change are unfolding. This is your change to soar. Ini waktunya kamu buat nunjukin si jati diri kamu, kemampuan diri, bakat yang terpendam. Dan facing fear, kita harus mampu menghadapi ketakutan kita sendiri gitu. Kita harus mampu berdamai sama ketakutan kita, atau istilahnya gini, kita punya sisi terburuk nih dalam diri, berteman sama sisi buruk ya, karena meskipun kita punya sisi negatif kita akan selalu ngelindungin kita tetap gitu kan itu bagian dari diri kita sendiri. Kalau itu dikurangin, kamu nggak jadi diri kamu sendiri gitu. Istilahnya semuanya tuh harus whole package. Semuanya tuh istilahnya kayak gado-gado, kayak makanan, semua makanan. Contoh kayak gado-gado lah gitu. Kamu kurangin bumbu kacangnya, tapi itu bukan gado-gado kan namanya. Atau kamu kurangin sayurannya, itu bukan gado-gado. Jadi kita semua harus terima apapun itu yang di dalam diri kita. Jadi jangan dikurang-kurangin gitu. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki, mengontrol, dan kita itu menjadi versi yang lebih baik daripada yang kemarin. Di sini ada major spiritual change, jadi ada kemampuan spiritual yang akan terbuka. Dan di sini kalau yang aku lihat
ada sesuatu yang berubah nih dalam diri. Itu bisa kedewasaan, bisa cara kamu untuk memandang dunia. Di sini ada Oros Cosmic Getaway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. Ini banyak banget kejadian-kejadian keajaiban yang benar-benar ajaib ya keadaannya, yang ngebuat diri kamu tuh bertanya-tanya, ini benar gak sih? Ini beneran gak sih kayak gini gitu. Jadi contoh misalnya ya, secara random tiba-tiba kamu berada dalam situasi yang genting contohnya, tapi nanti tiba-tiba ada aja yang saving kamu, menyelamatkan kamu gitu. Atau kamu lagi jatuh terus kayak ngerasa sakit, ada yang tolongin gitu, itu orang tiba-tiba aja hadir. Jadi kadang-kadang kejadian-kejadian dalam hidup kita, walaupun kita kesandung, walaupun kita ketempa lah gitu, kita di bawah, pasti akan ada saving ya, ada momen dimana semesta akan ngebantu kita gitu, bisa dari perantara orang lain atau secara magically happen. Nah di sini, your thoughts are magnetic and powerful. Cara kamu berpikir atau pola pikir kamu adalah sesuatu yang kayak magnet. Kamu narik itu, kamu mikirin kebahagiaan, yang kamu tarik kebahagiaan. Kamu mikirin cinta, yang ketarik akan cinta. Dan sebaliknya juga seperti itu. Kalau mikirin rasa sakit, sedih, kecewa, yang ketarik itu gitu. Jadi manifestasi sesuatu yang positif, dan saat kamu manifestasi bertanggung jawab sama apa yang kamu minta. So aku bakalan lihat lagi. Ini dari Lenormand-nya ya. Ada The Broken Glass. Ini untuk kalian yang dari kemarin punya banyak unlucky moment lah gitu, momen-momen tidak beruntung gitu, itu semua akan selesai gitu. Jadi yang tadinya penuh dengan kesialannya selesai, diganti sama kebaikan dan keberuntungan gitu. Cuman percaya kalau kamu beruntung. Di sini ada terutama yang feminine. Di sini ada confession atau ada informasi atau berita lah gitu. Dan ini seperti datangnya memang dari hati gitu. Jadi ada curahan hati dari seseorang. Nah, di sini yang aku lihat ada juga yang akan lebih beruntung soal pekerjaan, tapi kebanyakan memang ini untuk kalian-kalian yang punya skill kreatif atau punya prinsip yang sangat kuat gitu. Jadi ada satu momen kayak turning point dalam kehidupan, kayak nggak bisa nih, harus berubah nih. Nah itu orang-orang yang seperti itu yang akan benar-benar ngerasain perubahan yang cukup drastis. Cuman kalau yang aku lihat di sini ada juga yang dari love letter. Di sini ini bisa ngomongin, ini letter sih sebenarnya, cuman dari tadi aku dengernya tuh love letter. Jadi memang ada yang akan mencurahkan perasaan, dan ini kamu diminta untuk mencurahkan juga. Kalau saran aku ya, ini yang di hati banyak banget heart chakranya keblok, itu coba dicurahin. Bukan hanya ke orangnya, marah-marah ke orang itu atau kamu ngeluapin ke satu orang, tapi coba curahin dulu. Bisa lewat tulisan, bisa kayak kamu nulis diary gitu. Nanti tunggu sejenak ya, 1-2 hari, kamu balik lagi lihat apa yang kamu tulis gitu. Jadi itu bisa jadi bentuk kontemplasi juga. Cuman di sini juga ada news about job, pekerjaan. Jadi kalau yang aku lihat, pesan dari semesta, siap-siap saja untuk perubahan karir yang lebih baik lagi gitu. Terus di sini terus a good fortune. Jadi benar-benar yang tadinya tidak beruntung akan jadi beruntung ya. Karena kalau yang aku lihat di sini banyak, karena yang aku lihat banyak orang, this is collective reading. Jadi untuk keberuntungan di mana, ada yang di percintaan, ini banyak banget gitu. Terutama untuk kalian yang single lama banget, ini ada keberuntungan di percintaan. Terus juga ini di pekerjaan, untuk kalian yang kemarin-kemarin tuh udah lelah banget di dalam satu pekerjaan yang bukan kamu banget, akhirnya kayak kamu ada turning point tuh. Kamu jadi oke, ini tuh bukan sesuatu yang harus aku lakukan, aku harus lakukan ini nih gitu. Nah ini ada perubahan karir yang cukup drastis. Cuman di sini untuk kalian yang sudah lama nunggu pekerjaan atau nunggu perubahan di karir kamu atau di pekerjaan atau di bisnis kamu, ini ada
penyelesaian dari kesialan tersebut. And then dari sini yang aku lihat there's perbaikan pertama gini kan dari proses healing tadi, deep healing kita tuh gitu, yang sampai ke akar-akarnya. Di situ kamu akan bisa tahu worthnya kamu seperti apa, dan akhirnya itu kayak otomatis gitu loh, kayak autopilot aja, yang energinya tadinya keblok akhirnya terbuka dan akhirnya banyak narik, terutama cinta. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the Page of Cups. Ini sebuah validasi ya untuk kalian yang pusingin tentang masalah percintaan. Ini ada ya pencurahan hati dari seseorang. Dari Four of Swords sendiri untuk kalian yang jenuh, ngerasa stuck, yang tadi aku bilang, it's time for you to rest. Ini waktunya buat istirahat. Nanti ada momen dimana kayak kita kayak ketapel gitu loh, kita ketarik ke belakang kan, kalau ketapel tarik ke belakang, dilepas terus meluncur ke depan. Jadi sometimes it's okay buat sejenak untuk mikir, untuk bisa istirahat, agar saat kita meluncurnya dengan tepat, dengan cepat juga gitu. Ini ada excitement, kamu benar-benar bisa menikmati kehidupan nantinya. Untuk kalian yang mau validasi soal zodiak, kalau misalnya nanti aku sampaikan soal zodiak kamu nggak ada, bukan berarti ini bukan untuk kamu ya. Karena ini bagian dari energi aja gitu. Di sini banyak banget yang Libra, Gemini, Aquarius, karena ini waktunya kita untuk mikir, bukan hanya pakai logika sih, tapi untuk membenahi apa yang ada di pikiran kita gitu. Kadang-kadang kan kita sudah terpaku sama oke, pikiran aku paling bener lah gitu, tapi well, namanya kehidupan ya, kita selalu berubah, selalu berkembang. Kadang-kadang udah outdated nih gitu, kayak software harusnya diupdate. Nah, itu keadaannya seperti itu yang aku lihat. Cuman di sini juga energi Sagittarius, ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, lalu ada Aries, lalu Sagittarius. Cek Summer Rising, Venus, and Vedic Rising kalau kamu ngomongin soal zodiak. So, kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Dan kalau kamu mau sharing di bawah, atau kamu mau kasih kata-kata semangat atau cerita di bawah, atau bahkan kayak kamu ada nemu quotes atau kata-kata mutiara lah gitu, yang emang dari kemarin ngebantu kamu bisa sharing di bawah, karena pasti akan ada yang ngelihat itu, dan pasti akan ada yang kebantu lah gitu dari apa yang kamu sharing. So kalau kamu mau atau lebih lanjut dibuatkan ini secara personal dengan energi kamu sendiri, kamu bisa klik linknya di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye!